Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, kita masih melanjut di kitab Ihya Ulumuddin, masih dalam Kitabul Ilm. Bab pertama dari kitab Ihya yaitu kitab ilmu, dan pada pasal kedua atau bab kedua dari Kitabul Ilm yaitu tentang ilmu fardu ain. Ilmu terpuji dan tercela, pembagian dan hukumnya. Kita baru bahas tentang apa makna ilmu fardu ain, dan sudah dibahas oleh Imam Ghazali setelah beliau mengetengahkan berbagai macam pendapat dari masing-masing ahli yang menyatakan ilmu fardu ain adalah ilmu yang mereka geluti. Ahli bahasa mengatakan itu ilmu bahasa dan seterusnya. Ahli tauhid mengatakan ilmu tauhid, ilmu kalam. Ahli fikih mengatakan ilmu fikih, ahli tasawuf mengatakan ilmu tasawuf. Nah, sedangkan Imam Ghazali membahas apa sih sebetulnya fardu ain itu. Ya, jelas kewajiban hamba itu kan taklif dari Allah. Allah yang mewajibkan kepada hamba. Maka kewajiban hamba di situ Imam Ghazali dipilah. Kewajiban hamba atau taklifnya hamba yang akil baligh itu ada 3. Taklif berupa i'tiqad yang harus diyakini, yaitu dasarnya adalah makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang sudah dibahas. Fi'lun, taklif yang berupa perbuatan yang harus dilakukan. Wa tarkun, dan taklif yang berupa sesuatu yang harus ditinggalkan. Jadi taklif pada hamba itu macam 3 tadi. Kita sudah bahas tentang i'tiqad. I'tiqad dasar adalah orang pertama baru masuk Islam atau baligh jam 10 pagi umpama, dia hanya wajib meyakini makna 2 kalimat syahadat. Bahkan seandainya belum zuhur dia meninggal dunia, belum sempat sholat, dia sudah meninggal dalam keadaan selamat, karena akidahnya sudah meyakini itu tadi. Nah, dia baru terkena diperbarui itu ketika masuk waktu zuhur, baru dia wajib belajar sholat zuhur, kecuali kalau dia yakin pembelajarannya itu memakan waktu sehingga harus didahulukan belajarnya sebelum zuhur, sehingga zuhur dia sudah siap. Belum wajib dia belajar puasa Ramadan sampai datang atau menjelang datangnya Ramadan baru, atau dia masih hidup sampai Ramadan baru dia wajib belajar tentang puasa. Belum punya uang, belum wajib dia belajar zakat. Belum wajib haji, belum wajib dia belajar manasik. Belum wajib dalam arti boleh belajar tapi belum wajib. Ya. Amat turuk, adapun turuk, hal-hal yang menyangkut meninggalkan, yang berkaitan dengan meninggalkan sesuatu. Amat turuku. Wajibu ilmu dzalika. Adapun hal yang wajib yang ditinggalkan, maka wajib mengetahui hal itu yang ditinggalkan tadi bihasabi ma yatajaddadu minal hal, menurut apa yang terperbarui dari kondisi, dari keadaan. Wa dzalika yakhtalifu bi hali syakhsi, dan itu berbeda-beda dengan keadaan seseorang. Idz la yajibu 'alal abkami, sebab tidak wajib atas orang bisu ta'allumu ma ya'rum minal kalam, apa mempelajari perkara-perkara yang haram dari pembicaraan. Orang bisu kan tidak wajib belajar haramnya ghibah. Mau ghibah apa dia orang bisu? Omong aja susah. Ya, alhamdulillah kita dikasih sempurna, alhamdulillah. Ya, kita minta sehat ya. Minta afiat. Gak wajib dia belajar apa yang haram diucapkan, karena gak bisa mengucap, paling dengan isyarat. Wala alal a'ma ta'allumu wa yamna nazar, tidak wajib bagi atas orang buta apa belajar perkara-perkara yang yahrumu, yang haram, apa minan nazar, daripada pandangan. Orang buta tidak wajib belajar maksiat mata. Jadi masing-masing orang yang harus ditinggalkan itu berbeda-beda. Pembelajaran tentang turuk, pembelajaran tentang apa yang wajib ditinggalkan itu berbeda-beda kondisinya, sesuai kondisinya.
Wala 'alal badawi ta'allum ma ya'rumul julus fihi minal masakin. Dan tidak wajib atas orang badawi, badawah itu asalnya dari bada yabdu itu nampak. Badawi itu biasa tinggal di tanah lapang dengan kemah-kemah, nomaden, maka mereka disebut badui, itu badawi. Karena ya nampak tidak ada rumah, nomaden. Hah? Iya biasa diartikan, tapi sebetulnya mana asal badawi itu kan nomaden. Orang-orang badui itu. Orang dusun lah. Biasa diartikan begitu. Maka tidak wajib atas orang badawi mempelajari apa yang haram. Apa-apa yang haram, apa duduk fihi pada minal masakin daripada tempat-tempat tinggal. Karena orang badawi tidak ada tempat tinggal khusus, maka dia tidak belajar. Tidak wajib belajar haram menyerobot tanah orang. Dia tinggal di gurun pasir, pakai tenda. Tanahnya Allah Ta'ala. Ya enggak wajib bagi dia belajar mana yang haram dari tanah itu, mana yang haram hukum mengambil tanah tadi, enggak wajib. Dia enggak ada keperluannya tentang itu. Fadzalika ayatun wajibun bihasbi ma yaqtadil al. Dan dzalika ayatun itu pun wajib. Si turuk tadi itu wajib bihasabi ma yaqtadil al, menurut apa-apa yang tadi menuntutnya, menuntut akan apa hal kondisi. Tergantung tuntutan kondisinya. Orang yang melek ya wajib belajar maksiat mata dan seterusnya. Tergantung kondisinya. Fama ya'lamu annahu yanfa'u wa la yajibu ta'lamu. Maka apa-apa perkara. Fama maka adapun apa-apa perkara yang ya'lamu, yang mengetahui si dia tadi, syakhs tadi, annahu yanfa'u, bahwasanya dia terlepas anhu dari dari perkara itu, la yajibu ta'lamu, tidaklah wajib apa mempelajari tadi. Jadi hal-hal yang dia sudah tahu bahwa dia tidak akan berhubungan dengan itu, maka tidak wajib mempelajarinya. Seperti contoh-contoh di atas tadi. Orang bisu tidak wajib belajar maksiat lisan, orang buta tidak wajib belajar maksiat mata. Apa yang dia tidak mungkin berhubungan dengannya, tidak wajib dia mempelajarinya. Wa ma huwa mulabisun lahu yajibu tanbihu alaih. Sedangkan apa-apa perkara yang huwa, yang ma itu mulabisun lahu, atau yang si syakhs tadi mulabisun lahu, melakukan terhadap yajibu tanbihu alaih, wajib untuk memperingatkan si syakhs tadi alaih atas Kama law kana indal Islam labisan lil arir. Contoh. Jadi apa-apa perkara yang dia sedang melakukan perkara yang haram, maka wajib segera diberi peringatan. Tapi perkara yang tidak ada hubungan dengan dia, tidak wajib dia belajar. Untuk keharaman perkara tadi. Perkara yang dia lakukan sedangkan itu haram bagi dalam Islam, harus segera diberi tanbih, peringatan atas orang. Kama dicontohkan sebagaimana laukana, seandainya ada indal Islami, ada si syakhs tadi ketika dia Islam labisan, itu dia memakai lil harir kepada pakaian sutra. Au jalisan fil qasbi, atau si syakhs tadi duduk di tanah ghosab, tanahnya orang tanpa izin. Au nadhiran ila ghairi mahramin, atau si syakhs tadi, orang tadi memandang kepada yang bukan mahramnya. Yang bukan mahramnya. Mahram yang haram dinikah, ibu. Bukan mahram berarti selain itu. Ibu, bapak, ibu, bibi, saudari, ponaan, anak, cucu, dan seterusnya. Mahram nasab, mahram persusuan, mahram pernikahan yang sudah ma'ruf itu. Ya. Sedangkan bukan mahram berarti selain yang haram dinikah. Disebut mahram karena haram kita nikah. Ya. Maka kalau si syakhs tadi, orang tadi masuk Islam, ketika Islamnya dia nadhiran ila ghairi mahram, memandang kepada selain mahram, kita wajib peringatkan. Memakai harir, sutra, atau duduk di tanah ghosab, tanah orang. Fajibu ta'rifu dzalika, maka wajib mengenalkan si syakhs itu akan hal itu. Akan yang disebut tadi, yang haram tadi. Wa ma laisa mulabisan lahu, dan apa-apa perkara. Dan adapun apa-apa perkara yang laisa, yang tidak
siapa syakhs itu tidak mulabis, tidak sedang melakukan lahu kepada ma perkara tadi, walakinna bisodari ta'arudi, akan tapi si syakhs si orang tadi bisodari ta'arud, dalam ajang ta'arud terseret dia lahu kepada ma alal kurbi, dalam waktu dekat. Kal akli wa syurbi, seperti makanan dan minuman, fajibu ta'limu, maka wajib dia mempelajarinya. Maka wajib mempelajari apa malai samulabisan lahu tadi. Ya. Hatta idza kana fi baladin yuta'atu fi syurbul khamri, sehingga apabila ada siapa syakhs orang tadi berada di satu negeri yang yuta'atu fi syurbul khamri, yang dikonsumsi padanya minuman khamr, wa aklul hamil khinziri, dan dikonsumsi apa makanan daging babi, fajibu ta'limu dzalika, maka wajib mempelajari, mengajarkan kepada syakhs tadi akan dzalika, akan hal itu, keharaman khamr dan daging babi, wa tanbihu, dan memperingatkan si syakhs alai atas hal itu, atas yang haram tadi. Wa wajib ta'limu wajib ali ta'lamu, dan apa yang wajib dia untuk mengajarkan kepadanya, wajib atasnya mempelajarinya. Ya. Jadi sesuatu yang orang itu balik atau masuk Islam, sedang dia mulabis, sedang melaksanakan sesuatu yang haram, langsung wajib diberi peringatan. Ini haram, kamu baju sutra ini tidak boleh. Anak kecil boleh, kamu sudah balik tidak boleh. Iya kan tidak. Fuqaha boleh, fuqaha membolehkan karena belum mukallaf. Iya, enggak lah. Ya cuma supaya jangan kebiasaan yang menjelang balik sudah dididik kan. Bahwa itu enggak boleh sebetulnya. Kemudian dikatakan apa? Jadi kalau dia masuk Islam, sedang dia melakukan satu perbuatan yang jelas haram, langsung diberi peringatan. Atau malaisa mulabisa lahu, perbuatan yang dia tidak sedang melakukan, tapi dikhawatirkan dalam waktu dekat dia bakal melakukan kalau tidak ngerti. Contoh dia hidup di negeri, di situ ada khamr, ada babi, si mu'alaf tadi. Maka harus diberi peringatan, hati-hati kamu pulang ke sana, hati-hati itu haram bagi muslim. Itu. Wa mal i'tiqadat wa amalul qulubi. Adapun i'tiqadat, keyakinan-keyakinan dan amal-amal hati. Wa amal qulub. Fa yajibu ilmu bihasabil khawatir. Maka wajib pengetahuannya, ilmu tentang i'tiqad dan amal qulub, keyakinan dan perbuatan hati tadi, bihasabil khawatir, wajib berdasarkan khawatir. Menurut khawatir, lintasan-lintasan batin. Wa in khatara lahu syakkun, maka apabila melintas bagi syakhs, bagi orang tadi apa syakkun, mamang keraguan-raguan fil ma'ani, tentang makna-makna, allati tadullu alai kalimat syahadati, yang menunjukkan atas makna-makna tadi apa dua kalimat syahadat. Ini dia ragu tentang makna yang ditunjukkan oleh dua kalimat syahadat. Maknanya belum marem makna dua kalimat syahadat pada dia. Fayajibu alaihi ta'allumu ma yatawassul bihi ila izalati syaki, maka wajib atas orang tadi apa ta'allumu, mempelajari ma yatawassul bihi, sesuatu yang orang tadi bisa tersampaikan bihi dengan ma ila izalati syaki, kepada menghilangkan keraguan. Kalau dia setelah diajari makna dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak ada Tuhan yang patut sembah dengan sebenar-benarnya dalam semesta kecuali Allah, dan Tuhan yang maha segala-galanya itu, yang mana dia maha sempurna, ya, dan maha suci dari segala kekurangan, yang mana membutuhkan semuanya kepada dia dan dia tidak butuh pada apapun. Itu makna la ilaha illallah. Dan Tuhan yang maha segalanya tadi memilih Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, sehingga wajib menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika mana dua kalimat syahadat itu didektekan kepada dia, terus dia belum marem, maka wajib bagi dia mempelajari apa yang bisa menyampaikan dia untuk menghilangkan keraguan dari makna dua kalimat syahadat. Fa ilam yaqtul lahu dzalika, maka apabila tidak terlintas bagi syakhs, bagi orang tadi apa dzalika, ya, apa mengkono-mengkono syakiku tadi, ya. Wa mata dan meninggal siapa syakhs tadi, qabla ya'taqidah, dan sebelum dia meniqadi, meyakini si syakhs tadi, anna kalamullah subhanahu qadimun, bahwasanya kalamullah itu qadim, wa numariyun, dan bahwasanya Allah itu nanti bisa dilihat di akhirat,
wa annahu ta'ala laisa ma'alan lil hawadits, dan bahwasanya Allah yang Maha Suci itu, Maha Luhur itu bukanlah tempat bagi sesuatu yang baru, ini tidak menitis, bukan tempat menitisnya sesuatu yang baru, ila ghairi dzalika, kepada yang selain itu, mimma yuzkaru fil mu'taqadah, dari apa-apa perkara yang yuzkaru yang disebut apa ma tadi fil mu'taqadah dalam kitab-kitab tentang i'tiqad, tempatnya keyakinan tadi. Faqad mata al-Islam ijma'an, maka sungguh telah mati si syakhs tadi atas Islam secara ijma'. Jadi meskipun dia belum belajar yang mendalam dalam tauhid, pokoknya dia sudah mahram dengan makna dua kalimat syahadat, sudah mahram, tidak syak, tidak ada syak. Terus tiba-tiba Allah takdirkan mati setelah itu, maka dia selamat. Belum tahu bahwa kalamullah itu qadim, apa itu perinciannya belum tahu. Cuma secara global dia sudah tahu makna dua kalimat syahadat. Bahwa Allah itu Maha Suci dari segala kekurangan dan dia memiliki segala sifat kesempurnaan. Secara global ijmal dia sudah tahu. Belum tahu perinciannya, sudah mati secara Islam. Walakin hadil khawatirul mujibatu lil i'tiqadati batu yaqtur bit taba. Dan batu yaqtur bis sama minal balad. Akan tetapi hadil khawatir, lintasan-lintasan batin ini yang mujibah lil i'tiqadat, yang mengakibatkan satu keyakinan, ya. Ba'dwa yaqtul bitaba, atau mujabah lil i'tiqad bisa juga diakibatkan oleh keyakinan tadi. Terus muncul lintasan-lintasan ba'dwa yaqtul bitaba. Sebagiannya terlintas secara tabai, secara alami, secara alamiah, melintas begitu saja. Kemudian yaqtu bitaba. Jadi kadang mamang tadi, keraguan-raguan yang ada tentang mu'taqadat, i'tiqadat tadi, sebagian yaqtur bitaba, sebagian melintas secara alami, wa ba'du yaqtur bisama. Sebagian melintas karena sebab sama mendengar dari min ahlil balad, dari penduduk negeri. Kalau sekarang mendengar dari setan gepeng ini. Sekarang. Dan dari penduduk negeri kadang tidak keluar pun dia dengar. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kadang keraguan-keraguan itu muncul sendiri alamiah karena mentabisikan setan atau dari, atau muncul dari mendengar dari orang lain tentang syubhat-syubhat. Keyakinan yang menyebabkan syubhat-syubhat yang menyebabkan keraguan-keraguan. Fa in kana fi baladin sya'afil kalam wa tanataqun nasu bil bidah, maka dilihat terus bagaimana kalau ada si syakhs tadi berada di satu negeri yang sya'afil kalam, yang menyebar padanya pada negeri itu apa kalam, ilmu kalam, pendalaman ilmu akidah dengan perdebatan sebagainya. Tanataqun nas bil bidah, dan saling berbicara manusia satu dengan yang lain dengan bid'ah masalah akidah. Jadi dia lingkungannya kebanyakan adalah mujassimah, orang yang menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Atau akidahnya menyimpang. Fayam bagi maka seyogianya apa ayusona, ya, apa yakni dijaga siapa syakhs orang tadi fi awali bulughi, di awal baliknya syakhs orang tadi, anha daripada bid'ah tadi, bitalqinil haqi, dengan mendiktekan kebenaran. Jadi cukup dijaga dengan mendiktekan akidah-akidah Ahlussunnah yang benar untuk anak-anak itu. Apalagi kalau dia tumbuh di sekitar lingkungan yang ada bid'ah masalah akidah tadi. Didiktekan yang benar, sebab dia akan menerima apa yang didiktekan oleh orang tuanya. Walaupun dia belum ngerti dalil karena belum saatnya. Kalau terlalu kecil, tidak bisa juga diajak terlalu berpikir dalam. Fa inna law ulqiya ilail batilu la wajaba izalul qalbi. Sebab sesungguhnya seandainya ulqiya ilail batil, dicampakkan, dilemparkan pada syakhs itu kebatilan, la wajaba izalatuhu, pasti wajib apa yakni menghilangkan kebatilan tadi min qalbi, dari hatinya syakhs. Wa rubbama asura dzalika, dan terkadang sulit apa hal itu, mengizalat itu tadi, menghilangkannya. Kamana lakukan hadal muslim tajiran qasya fil baladi muamalat riba. Sebagaimana bahwasanya syakhs tadi lakukan hadal muslim,
Seandainya si muslim ini tajiran, seorang pedagang, pokok syafil baladi, dan sungguh telah menyebar dalam negerinya si muslim tadi apa muamalatul riba, muamalah secara ribawi, wajib ali ta'allumul hadari minar riba, maka wajib atas muslim tadi untuk apa ta'allumul hadar, mempelajari kewaspadaan daripada riba. Fa hadha huwal haqqu fil ilmi alladhi huwa fardhu ainin. Inilah yang benar insyaallah tentang makna ilmu yang fardu ain yang dimaksud dalam sabda Rasulullah, thalabul ilmi faridatun. Itu maksudnya. Itu maksudnya ilmu-ilmu dasar yang terkait dengan taklif, yang terkait dengan kewajiban sebagai seorang hamba, baik yang hubungannya dengan keyakinan, itu dasar-dasar yang apa yang harus diyakini, dan itu cukup untuk meyakini makna dua kalimat syahadat selama tidak ada mamang. Ya. Juga dasar fi'il, dasar perbuatan, cukup bagi dia mempelajari toharo dan sholat yang dia lakukan sehari-hari sampai datang waktunya puasa wajib bagi belajar puasa dan seterusnya tadi. Dan menyangkut turuk yang ditinggalkan, wajib apa yang harus dia tinggalkan sebagai muslim, wajib dia pelajari maksiat-maksiat tadi. Wa ma'nahu al-ilmu bi kaifiyatil amal wajib. Maknanya, makna ilmu fardu ain tadi adalah ilmu bi kaifiyatil amalil wajib, yaitu pengetahuan tentang tata cara amal yang wajib. Faman amila al-amala alimal faman alima al-amal al-wajib wa waqta wujubihi, maka siapa orang yang mengetahui tentang ilmu yang wajib dan mengetahui kapan waktu wajibnya ilmu amal tadi, mengetahui amal yang wajib, siapa yang mengetahui atau berilmu tentang amal-amal yang wajib dan waktu wujubi dan waktu wajibnya amal tadi, alimal ilma alladhi huwa fardhu ain, berarti dia sudah mengetahui ilmu yang hukumnya fardu ain. Allah alam sajdu. Madzakar sufiyah min qatil adwi al-matil malak hakun ayatun. Bagi ma yatasadda lahu. Itu. Nanti tentang merambah sedikit ke ilmu sufi, apa betul semua ilmu sufi itu wajib, ilmu hati itu semuanya wajib apa tidak? Nah, itu nanti. Wa alam bisawab. Syirul Fatihah.